Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul tentang variansi dan simpangan baku data, ruang sampel dan titik sampel, dan terakhir peluang suatu kejadian. Dan berikut adalah materinya. Materi pertama adalah peluang suatu kejadian. Definisi peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Rumus peluang terjadinya suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Bisa diketahui, PA di sini adalah peluang kejadian A, sementara NA banyaknya kemungkinan yang terjadi. NS banyaknya semua kemungkinan. Rentang peluang itu adalah 0, lebih kecil daripada PA dan lebih kecil daripada 1. Jadi jika peluangnya adalah 0, maka kemungkinan terjadi itu mustahil. Namun jika peluangnya 1, itu pasti akan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pertama. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya A. Mata dadu kurang dari 3 dan B. Mata dadu genap. Yang bisa kita ketahui, sebuah dadu dilempar sekali itu akan mengeluarkan 6 kemungkinan, yaitu sesuai mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga membuat anggota S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan menjawab soal nomor 1 yang A. Mata dadu kurang dari 3. Diketahui di sini anggota S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu adalah jumlahnya 6. Jadinya NS kita masukin adalah 6. Kemudian yang ditanya di soal A adalah mata dadu kurang dari 3. Bisa kita lihat mata dadu yang kurang dari 3 adalah 2 dan 1. Sehingga A-nya kita masukkan 1 dan 2. Dan masukkan ke rumus NA-nya sama dengan 2 karena jumlah dari ini tuh adalah 2. Kita akan menjawab ya. Pertama kita masukkan rumusnya. PA sama dengan N per A bagi NS. NA-nya di sini adalah 2, jadi kita masukkan 2. NS-nya 6. Ini masih bisa dikecilkan. Kita coret-coret bagi 2. 2 bagi 2, 1. Dan 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya, mata dadu yang kurang dari 3 kemungkinannya 1/3. Kita akan membahas yang B, yang dimana ditanya mata dadu genap akan dikeluarkan berapa per berapa. Seperti yang sebelumnya, di sini kelompok S-nya adalah 1 sampai 6 yang berjumlah 6. Jadi diketahuinya NS sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari mata dadu genap. Kita harus tahu yang genap itu yang mana saja. Jadi yang genap antara 1 sampai 6 itu 2, 4, dan 6. Jadi kita akan masukkan ke rumus, jadinya NA sama dengan 3 karena ada 3 anggota di sini. Kemudian kita jawab. Kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita di sini ada 3 dan NS-nya 6. Ini bisa dikecilin, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1, dan 6 bagi 3, 2. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya materi kedua ada ruang dan titik sampel. Di sini ada definisi ruang dan titik sampel. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Secara matematis, lambang ruang sampel itu dilambangkan dengan S besar. Yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan kejadian itu sendiri. Lambang dari titik sampel adalah N kecil dalam kurung S besar. Kita langsung aja ke contoh soal ruang dan titik sampel. Diketahui nomor 1 diketahui ada 4 orang ketua OSIS, calon ketua OSIS, ada Randy, Heru, Brian, sama Ahmad. Yang kedua ada 4 orang calon wakil ketua OSIS, ada Ferdian, Fanny, Lucy, dan Dimas. Yang ditanya berapa ruang dan titik sampelnya. Jadi kita bisa cari ruang sampelnya ini bisa menggunakan tabel ataupun diagram pohon. Cuman di sini yang lebih gampang menggunakan tabel. Kita tulis dulu ini tuh ketentuannya ada ketos atau ketos. Ketosnya di sini, ketosnya di bagian mendaftar ini. Ketua OSISnya tadi ada Randy, Heru, Brian, sama Ahmad. Lalu ketua OSISnya ada Ferdian, Fanny, Lucy, Dimas. Nah di sini kita sudah tulis nih ketua OSIS dan ketosnya. Randy ini bisa dipasangkan dengan wakil ketua OSISnya Ferdian, Fanny, Lucy, ataupun Dimas. Jadi kita tulis satu-satu di sini. Yang pertama ada Randy, Ferdian, karena dia bisa saja pasangannya bersama Ferdian. Yang kedua ada Randy, Fanny. Yang ketiga ada Randy, Lucy, Randy, Dimas. Seterusnya sampai si Ambar ini. Terus ya Ambar, Ferdian. Nanti bisa saja bersama Ferdian. Selanjutnya Ambar, Fanny, Ambar, Lucy, Ambar, Jadi dapat kita cari ruang sampelnya S sama dengan kita tulis lagi semua yang ada di sini. Randy, Randy, Fanny, Lucy,
5 dan seterusnya sampai aman. Nah, ini dia nih ruang sampelnya yang sudah kita tulis dari si tabel ini. Selanjutnya mencari titik sampelnya itu gampang. Kita tinggal hitung aja yang ada di tabel ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi titik sampelnya ada 15. Atau jika ingin mencari titik sampelnya, kita juga bisa menggunakan perkalian N, S, S. Dan diketahui ada 4 orang calon ketua OSIS dikali 4 orang calon wakil ketua OSIS. Katakan sama dengan 15. Hasilnya sama seperti yang kita hitung tadi. Selanjutnya contoh soal kedua, hitunglah ruang sampel pada percobaan melempar 2 mata uang logam 1000. Kalau uang logam dilempar itu kan kemungkinan yang muncul ada angka atau gambar. Jadi kita tulis di sini angka atau gambar. Ini untuk uang logam pertama, yang di sini untuk uang logam yang kedua. Uang logam yang pertama kemungkinan akan keluar angka dengan angka. Uang logam yang selanjutnya kemungkinan akan keluar angka dengan gambar. Uang logam kedua kemungkinan akan keluar gambar dengan angka atau gambar dengan gambar. Jadi kalau kita simpulkan ruang sampelnya itu ada angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Jadi ruang sampelnya itu ini. Selanjutnya ada titik sampelnya, kita hitung jumlah yang kemungkinan 1, 2, 3, 4. Atau jika ingin titik sampelnya saja bisa dengan perkalian dengan dua yang kemungkinan akan keluar di logam 1 dikali 2 yang kemungkinan akan keluar di logam 2 sama dengan 4 sama dengan kita hitung di awal. Materi yang ketiga adalah variasi dan simpangan baku data. Variasi adalah ukuran seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu data menyebar dari rata-rata. Jika nilainya jauh dari rata-rata, variasinya besar. Tapi jika nilainya dekat dari rata-rata, maka variasinya kecil. Rumus dari variasi adalah sigma V dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI. Yang kedua adalah simpangan data. Simpangan data adalah akar dari variasi. Fungsinya untuk mengukur penyebaran data. Rumusnya adalah simpang sama dengan akar dari variasi. Kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal di sini ada nilai 40 sampai 44 yang berfrekuensi 1, 45 sampai 49 yang berfrekuensi 3, 50 sampai 54 yang berfrekuensi 5, dan 55 sampai 59 yang berfrekuensi 1. Untuk mencari nilai SI, kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengah dari 40 sampai 44 yaitu 42. Nilai tengah dari 45 sampai 49 yaitu 47. Nilai tengah dari 50 sampai 54 yaitu 52. Dan nilai tengah dari 55 sampai 59 yaitu 57. Lalu kita mencari nilai FI. FI-XI-nya. Nilai FI-XI adalah XI dikali FI. XI dikali FI 42 dikali 1 sama dengan 42. 47 dikali 3 sama dengan 141. 52 dikali 5 sama dengan 260. Dan 57 dikali 1 sama dengan 57. Untuk mencari nilai SI dikurang X bar, kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI-XI per sigma FI. Untuk FI-XI-nya kita hitung jumlahnya dulu. Jumlahnya adalah 500 dan jumlah FI-nya adalah 10. Jadi 500 kita bagi dengan 10 sama dengan 50. Lalu kita kurangkan hasil dari XI dikurang dengan X bar per 1. 42 dikurang 50 sama dengan min 8. 47 dikurang 50 sama dengan min 3. 52 dikurang 50 sama dengan 2. Dan 57 dikurang 50 sama dengan 7. Lalu kita kuadratkan XI yang ini tadi. Hasil kuadrat dari min 8 adalah 64. Hasil kuadrat dari min 3 adalah 9. Hasil kuadrat dari 2 adalah 4. Dan hasil kuadrat dari 7 adalah 49. Lalu untuk mencari nilai F XI dikurang X bar kuadrat, yaitu XI yang ini dikali dengan frekuensi yang 64 dikali 1 sama dengan 64. 9 dikali 3 sama dengan 27. X dikali 5 sama dengan 20. Dan 49 dikali 1 sama dengan 49. Jadi pada tabel ini kita sudah menemukan semuanya. Lalu kita masukkan rumus variasi adalah sigma FI XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI. Hasil dari ini semua tadi adalah 160. Jadi kita masukkan 160 per 10 sama dengan 16. Variasinya adalah 16. Lalu untuk rumus dari simpangan yaitu S sama dengan akar dari variasi. Akar dari 16 adalah 4. Saya akan menjelaskan soal nomor kedua. Jadi nilainya ini ada 44 sampai 48, frekuensinya 3, 49 sampai 53, frekuensinya 5, 54 sampai 58, frekuensinya 10,
59 sampai 63 frekuensinya 12, 64 sampai 68 frekuensinya 7, 69 sampai 73 frekuensinya 3. Total dari frekuensi keseluruhannya ini adalah 40. Untuk mencari nilai XI dari 44 sampai 48, maka kita ambil nilai tengahnya, yaitu 46. Kalau 44 sampai 53, nilai tengahnya itu adalah 51. Kalau 54 sampai 58, nilai tengahnya itu adalah 56. Kalau 59 sampai 63, maka nilai tengahnya itu adalah 61. Kalau 64 sampai 68, maka nilai tengahnya adalah 66. Kalau 69 sampai 73, maka nilai tengahnya adalah 71. Oke, maka kita akan mencari nilai FI/XI. Mencari nilainya itu dengan cara 3 kali 4 6, maka nilainya 138. Maka nilainya 138. Kalau 5 dikali 51, maka hasilnya 255. Maka 10 dikali 56, maka hasilnya 560. Dan saya akan meneruskan sampai ke bawah. Maka ini adalah hasil dari FIX. Maka total keseluruhan maka kita akan menjumlahkan total keseluruhan FIX, maka totalnya itu adalah 2360. Untuk mencari nilai XI kurang X bar, maka kita akan memakai rumus X bar sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Sigma fiksi totalnya itu adalah 2360 dibagi dengan sigma FI, maka totalnya 40. Maka hasil dari 2360 dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah 59. Untuk mencari XI kurang X bar, maka nilai XI dikurang 59. 46 dikurang 59, totalnya adalah min 13. 51 dikurang 59, totalnya min 8. 56 dikurang 59, totalnya 3. 66 dikurang 59, maka totalnya 7. 71 dikurang 59, totalnya 12. Ini adalah hasilnya setelah ditulis. Untuk mencari nilai XI kurang X bar kuadrat, maka kita akan mengambil dari nilai min 13 kuadrat sama dengan hasilnya 169. Min 8 maka hasilnya 64, min 3 maka hasilnya 9, min 2 maka hasilnya 4, kalau 7 maka hasilnya 49, dan 12 maka hasilnya 144. Maka ini adalah hasil setelah ditulis. Dan maka kita akan mencari nilai FI/XI kurang X bar kuadrat. Untuk mencari nilai FI/XI kurang X bar kuadrat, maka kita akan memakai nilai frekuensi dan nilai XI kurang X bar kuadrat. 3 ini dikali dengan 169, maka hasilnya adalah 507. 5 dikali 64, maka hasilnya 320. 10 dikali 9, maka hasilnya 90, dan seterusnya. Maka ini adalah hasil setelah ditulis, dan 1740 ini adalah hasil setelah dijumlahkan total dari nilai FI/XI kurang X bar kuadrat. Ragam sama dengan kuadratnya S kuadrat sama dengan 1/n. N-nya ini diambil dari nilai frekuensi, maka nilainya 40. Dikali sigma FI/XI kurang X bar kuadrat, maka hasil 1/n ini sama dengan 1/40. Dikali 1740, maka hasilnya 43,5. Rumus simpangan baku S sama dengan akar S kuadrat sama dengan 43,5. Hasil dari 43,5 ini adalah nilai sebelumnya atau nilai variansi. Diakarkan menjadi 6,5954. Dibulatkan menjadi 6,6. Sekian presentasi kami. Apabila kami melakukan banyak kesalahan, maklumin lah ya, namanya manusia, tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.